Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul How to Train Our Dragon. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan seorang anak laki-laki bernama Lee yang meminta seorang anak perempuan untuk menjadi pacarnya. Lee melamarnya lalu memberi tiket bioskop, namun anak perempuan itu menolak cintanya tetapi tetap mengambil tiketnya. Lee begitu patah hati dan tiba-tiba 5 orang kakak perempuannya muncul. Orang tua mereka sudah bercerai sehingga merekalah yang menjaga Lee. Mengetahui adiknya patah hati, semua kakaknya tidak memperbolehkan Lee agar dekat dengan cewek lain. 15 tahun berlalu, Lee sekarang sudah dewasa dan kuliah di sebuah kampus. Kakak pertama Lee adalah orang yang otoriter, di mana semua yang terjadi di rumah harus dengan seizinnya. Kakak kedua Lee sedikit misterius, ia bekerja sebagai sport director. Kakak ketiga adalah seorang hacker yang sangat jenius. Ia selalu memata-matai Lee selama 24 jam. Kakak keempat orang yang sporty, ia jago dalam memanah. Kakak terakhir adalah kakak yang lembut dan ia suka memasak. Kelima kakak perempuan Lee memiliki misi yang sama, yaitu untuk menjaga Lee dari para cewek. Suatu hari Lee masuk ke dalam loker perempuan, lalu seorang siswi memukul Lee hingga mimisan. Saat kelima kakaknya mengetahui hal itu, mereka mengikat Lee terbalik dan mulai menginterogasi Lee. Kakak pertama Lee berkata, Lee harus memilih pacar yang lebih berbahaya serta berkualitas lebih dari mereka berlima. Lee menerima tantangan tersebut. Ia menjawab ia akan membawa seorang gadis dengan kriteria yang telah ditentukan sehingga ia bisa pergi dari semua kakaknya yang begitu posesif. Keesokan harinya Lee terlihat membawa sebuah tulisan. Ia mempromosikan dirinya jika ada cewek yang mau menjadi pacarnya. Setelah melakukan semua usaha dengan susah payah, sayangnya tidak ada seorang pun yang mau menerima Lee. Teman Lee memberitahu Lee tentang seorang cewek bernama Xiaoji. Ia mengatakan akan membantu Lee untuk mendapatkan cewek tersebut. Kemudian teman Lee bertemu dengan Xiaoji. Ia mengatakan kepada Xiaoji, jika Lee memiliki 5 orang kakak perempuan, mereka sangat berbahaya dan selalu mengancam Lee setiap saat. Bila Xiaoji ingin menyelamatkannya, maka Xiaoji harus menjadi pacar Lee. Tetapi ketika Xiaoji melihat Lee, ia pun menolaknya. Lee terjatuh di sebuah tangga serta terluka dan Xiaoji membawanya ke rumah sakit. Ketika Lee siuman, Xiaoji berkata jika tidak mungkin ia menjadi pacarnya. Di saat Lee akan mengucapkan sesuatu, kakaknya yang panik datang dan tidak sengaja mendorong Xiaoji. Mereka mulai melakukan hal gila kepada Lee. Melihat Lee diperlakukan seperti itu, Xiaoji mulai percaya dengan apa yang teman Lee katakan sebelumnya, di mana kakak-kakak Lee sangatlah berbahaya. Xiaoji meminta agar kakak-kakak Lee berhenti. Ia lalu berkata jika ia adalah pacar Lee. Setelah mendengar perkataan Xiaoji, Lee pun terbangun dengan wajah syok. Di rumah semua kakak Lee kembali mengikat Lee. Lalu salah satu kakak Lee berkata mereka harus memotong nadi Lee. Sementara kakak yang lain berkata agar Lee digantung di kipas angin saja. Semua kakaknya memperingatkan Lee dan sengaja membuat Lee takut agar Lee tidak memiliki pacar. Keesokan harinya kakak-kakak Lee datang ke kampus Lee untuk mengerjai Xiaoji. Kakak Lee mencoba memanah Xiaoji dengan busur, tetapi Lee segera menyelamatkan Xiaoji. Lalu kakak Lee yang lain mengirim grup gangster untuk menakuti Xiaoji, namun Lee kembali menyelamatkan Xiaoji dan segera melarikan diri. Kakak Lee mencoba memanah Xiaoji kembali, namun kali ini ada seorang cowok misterius yang tidak ingin Xiaoji terluka. Rencana mereka pun gagal karena si cowok misterius. Setelah itu, untuk meruntuhkan reputasi Xiaoji, terlihat kakak Lee mencoba mengupload video lama Xiaoji ke internet yang sudah mereka hack. Tetapi sebelum video tersebut diupload, tiba-tiba listrik di rumah mereka meledak karena cowok misteriuslah yang mengagalkannya kembali. Keesokan harinya kakak Lee yang bekerja sebagai sport director menantang Xiaoji untuk bermain tolak peluru dan melemparnya sejauh mungkin. Tetapi Xiaoji merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan bola tersebut. Ia pun mencoba sekuat tenaga mengambil bola yang dipegang oleh kakak Lee.
dan akhirnya Suji berhasil mendapatkannya. Ia kemudian mengambil bola itu, melemparnya ke atas, dan ledakan besar pun terjadi. Ternyata Xiaoji telah mampu menyelamatkan kakak Li dari ancaman. Akhirnya semua kakak Li tahu bahwa Xiaoji adalah cewek pemberani serta cocok untuk Li. Mereka pun resmi menerima Xiaoji sebagai pacar Li. Setelah mereka mendapat persetujuan, Xiaoji bersama Li mulai menghabiskan waktu bersama. Li mengungkapkan perasaan hatinya dan Xiaoji pun menerima cinta Li. Namun cowok misterius melihat kedekatan mereka berdua. Ia begitu marah dan tidak terima jika Xiaoji sudah menjadi milik orang lain. Keesokan harinya kakak Li memberi kotak untuk makan siang. Ketika ia membukanya, ledakan besar pun terjadi. Xiaoji segera datang ke TKP. Untungnya Li masih selamat. Namun sekarang Xiaoji merasa takut. Ia berpikir jika ia dekat dengan Li, maka hidup Li dalam bahaya. Saat Xiaoji akan pergi, Li mencoba menghentikannya, tetapi Xiaoji terus menghindar. Di hari selanjutnya, Xiaoji selalu mengacuhkan Li meskipun mereka satu kelas. Hal itu membuat Li merasa sedih. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Di malam hari di saat hujan turun dengan deras, Li datang untuk menyelamatkan Xiaoji yang tertimpa musibah. Li memberikan jas hujannya dan mulai memeluknya dengan erat. Tiba-tiba Xiaoji marah kepada Li. Ia meminta Li untuk meninggalkan dirinya. Xiaoji melanjutkan ia sudah tidak mencintai Li lagi. Setelah mendengar perkataan Xiaoji, Li merasa begitu patah hati. Li pun berdiam di sana semalaman dan tidak mau pulang. Keesokan harinya cowok misterius itu menculik Li. Sementara di kampus orang-orang sibuk berpesta. Cowok misterius naik ke atas panggung. Ternyata dulu ia pernah menyatakan cintanya kepada Xiaoji hampir 10 kali namun ditolak. Sementara Li terlihat sedang diikat ke sebuah roket dan cowok misterius mencoba untuk menyakiti Li. Kakak Li memanah ke arah roket untuk melepaskan Li. Mereka juga menarik tali mencoba menyelamatkan Li namun gagal. Xiaoji pelan-pelan mendekati Li dan waktu Li hanya tersisa beberapa detik lagi. Li memandangi Xiaoji untuk terakhir kalinya, lalu roket pun meluncur dan meledak di langit. Semua orang yang hadir di sana pun menangis sedih. Beberapa hari kemudian terlihat Xiaoji sedang berada di sebuah kuburan. Mungkinkah ia sedang mendatangi kuburan Li? Namun tiba-tiba Li muncul dan ternyata Li selamat dari peristiwa tersebut. Meskipun begitu, semua karakter kakak-kakak Li tidak pernah berubah. Mereka masih sering mengancam Li, padahal Li sudah memiliki pacar. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You ah, boy.